Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, Olubis kentul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita seperti biasa, kita sudah sepakati tiap hari Jumat ini adalah agendanya pendamping bertanya, Pusdatin menjawab. Tapi saya perlu sampaikan bahwa Pusdatin ini menjawab dalam konteks sebagai pusat data dan informasi. Jadi informasi apa, kemudian apa akan tersampaikan. Jangan sampai nanti kemudian akan ada yang berpandangan bahwa semuanya tanyanya ke Pusdatin, kemudian semua berpikirnya tidak dalam kapasitasnya, bukan tugasnya memberikan respon dan seterusnya. Jadi mari kita berpikir positif bahwa siapapun yang punya informasi dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada yang salah untuk berbagi informasi. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak kita bersama untuk mendoakan salah satu keluarga kita dari Koordinator Provinsi TPP Sumatera Selatan, Bapak Zulkarnain Basri yang kemarin sudah berpulang. Mari bersama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum. Semoga almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Semoga almarhum berbahagia di sana. Dan kita akan lanjutkan acara kita dengan topik yang menarik tiap hari Jumat tadi. Hari Jumat selalu pengen putih-putih ini supaya cepat berkahnya. Jumat berkah putih-putih gitu kan. Gus Iman, ini banyak yang beredar informasi-informasi dan mungkin salah satunya adalah terkait dengan apa yang dikerjakan Pusdatin. Mungkin salah satunya adalah tentang bagaimana kondisi teman-teman yang ingin enumerator, mungkin ada kesulitan masuk, kemudian dashboard, kemudian ada juga yang sudah mulai bertanya tentang MonFDD, ada juga yang sudah ingin melihat hasilnya karena bulan Juni ini diharapkan bisa Musrenbangdes dengan berbasis data dan seterusnya. Mungkin secara umum hal-hal itulah yang mungkin saya tangkap beredar di teman-teman. Ada 10 klub yang kita miliki dan alhamdulillah saya masih melihat 10 klub sarapan SDGs desa ini
mampu menjadi tempat saling berbagi, saling membantu dan saling memberikan informasi. Jadi sejarah saya membuat WA group klub sarapan SDGs desa ini yang paling luar biasa menurut saya, karena sepertinya cara berbagi informasinya yang menarik dan kemudian memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan bagaimana lebih memahami permasalahan dan kemudian bagaimana saling membantu. Kira-kira seperti itu, dan saya apresiasi kepada teman-teman yang sudah bergabung di 10 klub yang sudah ada. Beberapa sudah minta untuk klub yang ke-11 karena 10 klub ini udah full semua. Nanti kita coba pikirkan untuk yang ke-11 atau sampai ke-12, jadi ke-11an atau 12 pas. Oke, terima kasih. Gus Iwan, silakan Gus, mungkin update dan segera diberikan gambaran ini, harapan teman-teman untuk bisa memanfaatkan data SDGs untuk keperluan perencanaan pembangunan, musrenbang, dan seterusnya. Ini luar biasa sepertinya respon dan kesadaran atas data. Silakan, guys. Terima kasih, Gus Koco, kerabat desa sekalian, para kades dan sekdes yang saya lihat ada di sini di YouTube, kemudian para tenaga pendamping profesional. Kalau hari ini sangat bermanfaat, mungkin akan ada usulan hari Kamisnya itu kita diskusi dengan para perangkat desa ya, supaya boleh. Nanti kita bantu komunikasikan. Saya kebetulan teman-teman perangkat desa ada komunitasnya. Ya, jadi ada hal yang tadi Gus Koco sampaikan menarik gitu. Mungkin bagus juga belak-belakan disampaikan bagaimana sikap Gus Menteri itu. Ya, jadi supaya kita supaya urusan-urusan begini nggak masuk pikiran lah, sehingga kita bisa melanjutkan kerja kembali gitu. Jangan sampai urusan gini terlalu lama gitu. Jadi sejauh kami kenal dengan menteri-menteri desa, itu yang memang kapasitas menteri itu kepribadiannya memang begitu. Ya, jadi semangatnya itu sangat kuat dan tidak kenal mundur. Jadi 3 menteri desa, di mana kebetulan saya kadang di WA, kadang di itu untuk ya karena kebetulan saja itu mungkin. Tapi mereka semua punya sifat yang sama, tidak pantang mundur gitu ya. Jadi dengan apapun sama juga dengan WA yang masuk saat ini. Ya. Kemudian mereka menyampaikan secara umum semua yang direncanakan oleh Menteri Desa terlaksana. Bahwa ada masalah-masalah di lapangan itu, yaitu masalah-masalah yang masih bisa diatasi gitu. Karena toh yang disebut macam-macam itu ya sudah ada buktinya itu. Meskipun menteri juga memahami, pakai bukti pun ya nggak akan mengubah kalau yang sudah itu. Jadi tetap jalan terus saja, nggak usah repot-repot gitu. Nah kemudian ya modelnya begitu, dan perlu disampaikan semua menteri desa begitu berurusan dengan golongan terbawah itu selalu tersentuh. Jadi kalau dalam warga di desa, begitu menyangkut orang miskin, itu tersentuh. Saya masih ingat Rapim, rapat pimpinan, di bulan Desember 2019 itu. Ketika pas rapat tiba-tiba ada yang menyampaikan mengenai UPK. Ya. Yang itu menurut RPJMN 2015-2019 harusnya diberikan jalan keluar secara kelembagaan. Dan saat itu juga Gus Menteri siap untuk tanda tangan. Alasannya sederhana, ada yang menyebut kalau kita terus meneruskan UPK dengan kelembagaan lain apapun,
itu yang paling diuntungkan adalah orang miskin. Karena mereka pasti terakses kepada kredit. Itu yang membuat itu. Ya. Kemudian sekarang jelas di dalam berbagai media, ya, Gus Menteri menyampaikan bahwa yang dipikirkan terutama itu adalah prioritasnya PLD, pendamping lokal desa. Ya. Kemudian PD, ya. Kemudian TA kabupaten, ya. Kemudian TA provinsi, Manas, seperti itu. Jadi seperti itulah logika beliau itu. Dan jangan lupa juga seluruh menteri desa itu metodologis. Ya. Jadi apapun isunya tetap akan berpegang pada metode untuk mencek mana yang logis, mana yang benar, ya, mana yang positif. Itu karakter sampai level menteri memang seperti itu. Dan itu yang yang membuat kita menjadi nyaman semua. Ya. Coba dilihat kenapa semua mau kalau istilah Jawa itu didadani itu, ya. Yang maju ke depan itu menterinya, gitu. Seperti itu. Ya. Ada yang mengkritik kenapa setiap kali ada urusan aplikasi, ya. Kemudian di situ di bagian bawahnya kenapa harus Kapus Datin dan bukan tim IT-nya, gitu. Ya memang itu sebagian dari mencontoh menterinya bahwa apapun yang terjadi, kalau ada kesalahan yang bertanggung jawab, yang tertuduh terdakwanya, ya pimpinannya, gitu. Makanya kami sampaikan seperti itu. Apakah ada yang marah-marah WA ke kami karena ada nomor WA-nya? Iya, banyak, ya, banyak. Dan semua dijawab. Meskipun sehari paling bisa menjawab kalau pas tidak ada tugas 100-an WA gitu. Kalau pas ada tugas kadang cuma 20-25 WA gitu. Tapi semua pasti kami jawab. Karena kalau orang sudah mengeluarkan energi mengirim WA, ini juga pandangan Gus Menteri. Kalau orang sudah mengirim apapun itu kepada kementerian, dia sudah melakukan usaha dan wajib hukumnya kementerian menjawab amanat itu. Nah, yang Gus Koco sampaikan tadi, mungkin menarik juga kami sampaikan Gus Koco. Bagaimana 10 perintah yang macam-macam, tapi ini 10 perintah Gus Menteri di bulan Januari. Tugas kita ke depan. Nah, yang menarik dalam konteks kita ini karena berkaitan dengan pendamping dan kondisinya saat ini. Ya, saya masih ingat itu. Semula bilang 10, kemudian jangan lupa pendamping harus masuk. Maka ada perintah ini. Ya. Ini perintah di awal Januari. Rapat pimpinan yang meluas ke seluruh keluarga Kementerian Desa. Nomor 11, sejak awal Gus Menteri menyampaikan seperti itu. Jadi itu perintah bagi semuanya. Kemudian nomor 10, Gus Koco, kerabat desa, seperti itu. Dan nomor 9, jadi semua pegawai Kementerian Desa adalah juru bicara Kementerian Desa. Artinya apa? Semua yang berkaitan dengan keluarga besar Kementerian Desa, termasuk juga pendamping, itu ya harus bisa menjelaskan ke seluruh pihak di luar itu berkaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Sehingga masyarakat desa bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Karena informasi itu langkah pertama, setelah itu kemudian implementasi. Jadi kalau ada kenapa Kapus Datin ngomong macam-macam, ya memang itu perintahnya begitu, bahwa yang kita bisa sampaikan informasinya iya, yang tidak ya tidak. Misalnya ada pertanyaan tentang EHDW. Kami sampaikan kepada direktur yang mengelola EHDW. Beliau belum belum berkenan, belum ada waktu untuk menyampaikan di sarapan SDGs Desa. Tapi ada saatnya nanti pasti seperti itu. Jadi tidak masalah. Kemudian satu tugas baru lagi dari
Gus Menteri kami sampaikan karena ini berkaitan dengan pendamping, yaitu beliau sangat istilahnya asik gitu ya dengan inovasi-inovasi pendamping. Maka tugas baru ini adalah mengkompilasi seluruh inovasi pendamping, seluruh pengalaman pendamping, baik itu inovasi teknis, metode pendampingan, cara berkolaborasi, mengembangkan BUMDes dan sebagainya. Nanti kami akan siapkan email khusus untuk menampung hal itu, karena itu akan dipelajari dengan segera supaya menjadi bahan kembali lagi sebagai sumber meningkatkan kapasitas. Dan istilah beliau waktu diskusi terakhir 2 hari yang lalu itu, karena hari kemarin ada acara di DPR gitu, jadi hanya WA-WA-an. Nah, asiknya mengelola pendamping. Mengapa? Karena selalu ada hal-hal baru. Itu Gus Koco, kerabat desa. Jadi selalu ada hal baru dan ada hal yang positif ya dari pendamping. Ini misalnya 2 hari yang lalu dari Wonogiri, pendamping dari Wonogiri menyampaikan sudah 100% SDGs desa, baik online maupun offline. Jadi sudah jadi 3 sekarang. Pasaman, Mesuji yang 100%, kemudian Wonogiri. Kalau ada lagi yang lain, pendamping bisa menyampaikan ya, kepada Kementerian Desa. Mau lewat Sapa Desa, mau lewat langsung Gus Menteri, atau lewat sarapan SDGs desa bisa saja. Jadi menarik bahwa Wonogiri ya, dan selamat ini Wonogiri sudah bisa 100% kabupaten ya. Dan kemudian ada daftarnya. Kalau kita lihat ini kan satu lompatan yang sangat bagus bagaimana deskripsi warga desa 834.428 itu bisa diketahui, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan warga itu bisa dicek satu persatu. 289.000 keluarga, 251 desa. Ini sudah selesai di Wonogiri. Jadi selamat karena sudah menyelesaikan. Kalau untuk aplikasi SDGs, kami ingin sampaikan bahwa dengan melihat aplikasi tersebut, kemudian Gus Menteri menyampaikan bahwa seluruh sumber daya yang ada di Kementerian Desa, minimal sampai selesainya seluruh aplikasi ini memuaskan warga desa, maka semuanya dipindahkan, ya, di BKO-kan ke Pusdatin. Ya. Jadi seluruh PNS IT di BKO-kan ke Pusdatin, sehingga ini adalah seluruh Pusdatin sudah memiliki sekitar 26 anggota PNS yang mengelola IT. Kemudian ditambah lagi 14 dalam hari ini, mulai hari ini dan seterusnya begitu. Jadi ya seperti itulah kalau pimpinan itu langsung seluruh sumber daya dialihkan. Ya. Kemudian juga yang menarik dari PLD, ada yang menyampaikan undangan untuk mendiskusikan usulan dari DPD tentang rencana perubahan undang-undang desa, dan kemudian menyampaikan kepada kementerian supaya satu visi, satu kata apa yang dilakukan. Kemudian semalam Biro Perencanaan, Biro Hukum, kemudian Dirjen Desa dan Pedesaan sudah saling menginformasikan bahwa posisinya saat ini di Kementerian Desa memang belum ada langkah.
karena yang strategis pada saat ini implementasinya menuju SDGs desa, peningkatan kapasitas pendamping serta BUMDes, 3 masterpiece yang sering disebut Gus Koco, yang sudah disampaikan kemudian oleh Gus Menteri ke media-media online. Begitu Gus Koco. Kemudian untuk BUMDes ada banyak sekali, maksudnya dari 4.900 yang mendaftar sampai 2 hari lalu, itu banyak yang salah nama, double nama sebetulnya, double nama. Dan itu kemudian Gus Menteri menyampaikan kepada Dirjen PEI, Pengembangan Ekonomi dan Investasi, bahwa diisi dulu perbaikan dari aplikasi itu sehingga bisa ada komunikasi soal nama. Tadinya nama sudah otomatis, tapi karena banyak masalah itu ada waktu komunikasi dengan pengurus BUMDes. Makanya dalam 2 hari ini sedang diperbaiki seperti itu, ditambahkan fasilitas itu sehingga belum bisa diakses. Jumlah yang masuk terakhir 4.900 lebih BUMDes dan 430 lebih BUMDesma. Gitu. Kalau untuk SDGs desa, ya ini banyak yang bilang sulit mengakses. Jangan lupa kami juga sulit mengakses. Jadi data terakhirnya masih 76 juta ya, warga desa. Seperti saran dari berbagai klub WA, maka mulai tadi malam tim teknis mengubahnya menjadi prioritas untuk enumerator. Tim teknis yang satu lagi mengubahnya untuk mempercepat yang tanggal 4 supaya bisa lebih cepat lagi. Tapi meskipun target terakhir tetap tanggal 4. Jadi untuk yang ini kami mohon maaf sebesar-besarnya dan berharap energi positif masih bisa kita jalankan karena ya paling tidak menunggu selama beberapa hari ke depan. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke. Mohon maaf atas kesalahan. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jadi teman-teman pendamping kerabat desa, ada sesuatu yang luar biasa yang mungkin saya perlu sampaikan, dan dari penegasan yang disampaikan oleh Gus Ivan tentang bagaimana memang permasalahan tantangan di aplikasi ini memang menjadi tantangan besar karena memang ini pekerjaan besar, ini bukan pekerjaan kecil. Pekerjaan besar membuat database untuk desa seluruh Indonesia, dan ini sebenarnya menjawab dari apa yang disampaikan Presiden kita tentang satu data Indonesia, itu mengkoneksikan semua data kementerian. Gus Menteri menerjemahkan menjadi satu data desa yang mungkin baru sekali ini kita akan kemudian mendapatkan ada berapa RT sih seluruh Indonesia ini, ada berapa banyak sih warga di desa dengan distribusi di masing-masing desa dan seterusnya. Bahkan tadi sudah jelas tegas ada di perbantukan. Jadi ini semua pasukan yang ada di Kemendes memang totali bekerja untuk itu. Jadi mohon bisa dipahami di grup WA kita, semoga juga dipahami, tidak kemudian terlalu banyak berkeluh kesah ini gimana dan seterusnya. Ada prosesnya, ini memang sedang semuanya diperbaiki dan mencari celah untuk kemudian bagaimana apa yang bisa kita kerjakan yang lain, karena pendampingan tidak hanya sekedar untuk urusan pendataan. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ini yang menarik tadi yang disampaikan oleh Gus Ivan, semua di keluarga besar Kementerian Desa itu memang harus menjadi juru bicara atau bisa menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan di kementerian dan seterusnya. Oleh karenanya terkait dengan itu semua, karena TV Desa adalah mitra
Jadi mungkin tetanggaan lah ya, bukan masuk di keluarga besar. Kita bermitra. TV Desa sangat terbuka untuk memberikan ruang kepada para pihak untuk kita menyampaikan kabar-kabar dari kebijakan-kebijakan dan seterusnya. Salah satu yang boleh saya sampaikan di forum ini, kita juga sedang mempersiapkan satu program teman-teman dari pendamping TA pusat, terutama kemarin kita sudah ada komunikasi dengan Gus Malik. Insya Allah akan ada forum dari TA pusat untuk bisa berkomunikasi atau bersilaturahmi kepada teman-teman di semua pendamping. Ini bagian yang sedang kita persiapkan. Kemarin ada pertanyaan, Mas kapan siap? Saya bilang kalau teman-teman siap hari Senin besok juga sudah kita bisa on kan. Cuma kita sedang mencoba memprepare beberapa kelengkapan-kelengkapannya. Itu yang mungkin bisa saya garis bawahi. Yakinlah bahwa ini kerja besar, ini adalah karya besar, ini adalah masterpiece. Jadi menjadi bagian dari karya besar itu pasti tidak begitu gampang, tidak begitu mudahnya. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh salah satu juri Indonesian Idol, kalau nggak salah itu Anggun C. Sasmi, bahwa perjalanan mencapai sukses itu nggak semulus pahanya cari bel. Jadi nggak ada yang licin lurus gampang. Itu pasti harus ada tantangan-tantangannya. Oke, kita memberikan kesempatan teman-teman untuk yang ingin menyampaikan secara langsung. Silahkan resen. Wah, ini langsung ini Mbak Feti, Mas Irfan, Mas Asril. Wah, Devi langsung angkat. Oke, kita mulai dari Feti dulu. Monggo silakan Mbak Feti. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Gus Ivan, Gus Koco, sahabat semua. Pertanyaannya cukup banyak ini, cuma saya pilih 3. Yang pertama adalah dengan WA yang beredar, kita berharap mungkin Gus Ivan bisa menampilkan tim bermedsosnya Kemendes sama KM. Yang kedua adalah kami dengan adanya baca Kepmen 40 bahwa tentang adanya penempatan dan ingin relokasi, kami mohon bisa dikirimkan alamat email BPSDM, karena kemarin kita minta nggak ada yang ngasih. Yang ketiga mungkin karena memang tidak ada lagi TAPSD, TAPP, dan lain-lain, cuma secara spesialisnya kemarin ada masalah pelaporan stunting yang tetap berguna untuk pencairan dana desa tahap 3, bahkan juga kemarin KPPN minta untuk tahap 1 laporan stuntingnya. Kami mohon Gus Ivan bisa menambahkan tentang stunting atau pendampingan kader ini masuk di DRP. Karena kita kebingungan juga ketika mendampingi kader, KPM, kemudian pelaporan stunting ini. Mungkin itu Gus Koco, mungkin teman-teman lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung bisa direspon dan saya berharap teman-teman lain yang nanti kita beri kesempatan bisa memberikan pertanyaan to the point, tidak terlalu banyak bunga-bunganya, seperti Mbak Feti, to the point, 3 pertanyaan. Silakan Gus. Terima kasih Bu Feti. Ini salah satu nama yang di bulan Maret lalu segera beredar ini di kementerian. Nah, yang pertama saya enaknya jadi pengalaman menjadi dosen dan kemudian menjadi pegawai kementerian itu ya ada plus minusnya. Satu plusnya di kementerian yang sifatnya struktural nggak terlalu banyak tanya itu, langsung kerjakan. Kalau kita di kampus justru harus tanya dulu. Nah, yang ini saya akan sampaikan yang disampaikan Gus Menteri. Ya nggak usah terlalu banyak dipikir kalau itu secara logika dan kemudian merugikan, terutama patokannya sama selalu begitu. Kalau merugikan warga desa, ya,
merugikan pendamping, terutama pendamping yang makin di bawah kita, gitu. Misalnya mulai dari PLD. Kalau itu merugikan PLD sudah pasti akan ditolak, baik oleh Gus Menteri, yang artinya juga oleh kementerian, gitu. Karena arahannya sudah jelas bahwa warga desa, kemudian pendamping itu harus ditingkatkan kapasitas dan kesejahteraannya. Gitu. Ada satu hal yang menarik itu bahwa bebas dari rasa takut itu bagian dari hak asasi manusia. Jadi jangan lagi kita melakukan pendampingan dengan rasa-rasa takut, karena sudah pasti bapaknya Menteri Desa dan sudah pasti tidak akan takut, gitu ya. Ya nggak usah gitu lagi. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi bahkan Gus Menteri sudah merancang untuk menyampaikan juknis kepada semua pihak. Gitu. Apakah itu akan menyelesaikan semua persoalan? Ya sudah pasti tidak. Pasti masih ada riak-riak seperti itu. Ya nggak usah dilihat. Kemudian yang kedua, alamat email BPSDM memang dalam 1-2 minggu ke depan itu berkaitan dengan daily report dalam dashboardnya nanti akan bisa muncul seluruh yang disalurkan dari bawah. Ya. Jadi baik itu berkaitan dengan cuti, kemudian berkaitan dengan pengen relokasi, berkaitan dengan ada masalah yang akan disampaikan, itu ada khusus saluran untuk itu. Gitu. Jadi seperti itu. Untuk sementara tentu saja bisa langsung menghubungi Kapus PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu Pak Yusra. Nanti bisa kita sampaikan nomor WA-nya. Ini karena Gus Menteri itu selalu menyampaikan nomor WA-nya ke seluruh pihak. Ya. Itu sekaligus mengindikasikan perintah seluruh di bawahnya juga harus bersedia menyampaikan nomor WA-nya untuk bisa dihubungi, apalagi Kapus SDM dengan pendampingnya. Gitu. Kemudian pelaporan stunting dalam DRP, saya kira kalau tidak pas kita sedang melakukan ini, nanti juga setelah ini akan ada. Gitu ya. Jadi yang nomor 3, tidak akan lebih dari jam 7:30 lah pagi ini. Ya. Akan sudah ada soal stunting di dalam daily report. Ya. Nanti tinggal seperti biasa, daily reportnya apakah mau log out kemudian login lagi. Tapi kemarin ada pendamping yang kreatif dan benar, yaitu langsung sinkron data dan kemudian nanti langsung muncul menu baru untuk pelaporan stunting. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Terima kasih. Terima kasih Gus. Oke, ini semoga Jumat berkahnya itu adalah tanyanya to the point, jawabannya to the point dan tuntas. Oke, Mas Irfan Supriyatman, mohon posisi kameranya bisa di landscape supaya di tampilan kita lebih baik. Silakan, saya sudah berikan aksesnya. Terima kasih, Gus. Langsung aja, saya dari PLD Cijuru, Kabupaten Sukabumi. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk SDGs, untuk Gus Ipan. Karena di kami SDGs ini belum dibuai. Ya, ada beberapa yang dibuai karena melihat di anggaran ada di tahap 2, ada juga di tahap 3. Pertanyaannya, apakah masih bisa sampai dengan bulan Agustus September pengerjaannya mulainya ya? Karena kita dimulai hari ini pun karena dengan honor ataupun upah mereka yang petugas pendatanya, kita pun ragu untuk melakukan memulainya. Jadi apakah masih bisa di Agustus atau September atau di tahap 2 pencairan. Yang kedua, untuk UPK
perubahan menjadi BUMDes bersama ini di Kabupaten Sumi sangat sulit karena harus ada instruksi dari Bupati dulu, surat ataupun edaran untuk perubahan dari UPK menjadi BUMDes bersama, walaupun UPK-nya tidak berubah ya, hanya badan hukum yang berubah. Nah, intinya ada kamarnya sekarang. Itu yang sulit untuk menjadi masih enggan untuk berubah menjadi BUMDes bersama. Yang ketiga itu lagi terkait dengan pencairan tahap kedua, ini Kabupaten Sukabumi sangat strict, jadi harus menunggu semua desa selesai dulu tahap 1 realisasinya, baru ada surat untuk pencairan tahap 2. Apakah dari pihak Kemendes bisa misalkan tidak usah menunggu dulu lah semua selesai BLT ataupun realisasi tahap 1-nya, ketika yang desa yang sudah selesai mengerjakan BLT 5 bulan dan realisasi yang lainnya di tahap 1 selesai, itu boleh mengajukan, misalkan di Juni ini sudah selesai semua BLT realisasi tahap 1, mengajukan tahap langsung mencairkan. Nah, itu yang kita tunggu suratnya dari dari Kemendes ke kabupaten dan ke Pemda Kabupaten langsung, jadi tidak menunggu semua selesai dulu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi saya tuh ketika sudah beres harus nunggu lagi, bisa tunggu sampai Agustus baru cair gitu kan. Itu. Nah, itu 3 pertanyaan terutama yang di SDGs. Terima kasih Gus Koco, Gus Ipan. Terima kasih. Oke, silakan. Siap. Terima kasih Kang Irfan. Ini seandainya nama saya Sunda juga Ipan juga sebetulnya. Yang ini Kang, jadi di dalam rancangan Permendes untuk prioritas penggunaan dana desa 2022 ya, itu ini di draftnya ya, tapi nanti tentu saja kita lihat hasilnya. Tapi sudah ada arahan Gus Menteri, RKP Desa 2022 itu basisnya adalah data SDGs Desa. Rekomendasi yang muncul dari sana masuk di dalam RKP Desa. Gus Menteri juga masih berbicara dengan BPKP ya, dan Pak Mendagri supaya RKP yang berbasis SDGs Desa itu boleh otomatis masuk ke Siskudes, sehingga nanti otomatis juga pasti muncul komponennya di APBDes. Harapannya adalah pembangunan desa 2022 betul-betul berbasis data, evidence based planning dan evidence based implementation gitu. Begitu. Karena itu usul kami nih Kang Irfan, sebaiknya dilaksanakan sekarang, kalau enggak nanti Musdes RKPDes-nya ikut mundur gitu. Karena basis dari RKPDes-nya di dalam Permendes ini nanti rencananya basisnya harus SDGs Desa, data SDGs Desa. Bagaimana kalau misalnya apakah bersedia itu para pendata itu kalau insentifnya nanti pada dana desa tahap 2 misalnya seperti itu. Sementara dana desa tahap 2 itu sebetulnya sudah boleh cair. Ini kami sedang menelpon karena Kang Irfan tadi ya, kami sedang kirim WA ini tapi belum selesai menulisnya. Kirim WA ke direktur yang mengelola tentang pemanfaatan dana desa. Biasanya setelah ada WA itu beliau nanti akan menghubungi KPPN setempat dan kepala dinas PMD ya. Dan kalau perlu kemudian nanti ke bupati, ya. Kemudian Bu Dirjen juga akan menghubungi supaya kalau yang sudah segera cair saja, nggak usah nunggu seluruhnya gitu. Karena kalau nunggu seluruhnya bisa Agustus, tapi kalau yang sudah selesai mengajukan sebetulnya bulan ini pun sudah boleh tahap kedua kan. Jadi akan lebih cepat untuk pendataan SDGs Desa. Begitu kan Ivan. Kemudian yang UPK itu
ini juga perlu kami sampaikan bagaimana strategi Gus Menteri di dalam persoalan-persoalan legal kebijakan ya. Jadi beliau selalu menginginkan satu kebijakan itu selesai pada kebijakan itu ya. Jadi kalau ada aturan ya selesai di aturan itu ya. Contohnya di dalam PP 11 2021 tentang BUMDes itu ya sudah selesai di situ. Jadi tidak ada turunan permen ya. Makanya turunan Permendes dan Permenkumham itu adalah turunan karena Kementerian Hukum dan HAM itu membutuhkan Permendes sebagai basis menyusun adanya nomor badan hukum itu. Jadi hampir semuanya nggak ada turunan. Artinya UPK pun sebetulnya langsung merujuk kepada PP 11 2021. Meskipun menurut Gus Menteri jika diperlukan ya nanti Dirjen PEI juga akan sudah bersiap-siap menyampaikan surat edaran ya. Dan kemudian seperti biasa juga akan menyampaikan surat baik itu kepada di level yang pentingnya kepala desa ya, bupati, kemudian camat seperti itu. Kemudian BPD juga ya, karena berkaitan dengan UPK. Untuk SOP-nya sudah proses finishing ini Kang Irfan dari UPK ke BUMDes, jadi nanti pasti segera akan disampaikan. Begitu ada pasti juga sudah langsung ada di daily report sehingga seluruh pendamping bisa langsung mengunduhnya gitu. Kemudian ya tadi sudah ya yang tahap 2 nanti biasanya tidak lama Kang Irfan begitu ada info itu Pak Direktur Pak Lutfi pada hari yang sama juga akan menghubungi kabupaten. Terima kasih informasinya Kang Irfan. Oke, berikutnya Mas Aidil videonya atau sedang ada acara yang lain? Oke, silakan. Terima kasih Mas Pejo dan Pak Ivan. Videonya boleh diaktifin? Videonya boleh diaktifin? Ya, hilang lagi. Oke, lanjut. Terima kasih Mas Pejo dan Pak Ivan. Ini dari saya yang akan saya pertanyakan juga menyambung dari apa yang disampaikan Bu Peti tadi terkait dengan apa DRP sudah terjawab. Ya, kita menunggu beberapa hari lagi akan ada di laporan tentang pendampingan konvergensi stunting sudah terjawab dan kita menunggu beberapa hari lagi akan ada di DRP sudah terjawab. Kemudian yang perlu juga saya masukkan atau apalah namanya dalam pembagian wilayah. Karena kalau kami di Solo Selatan atau di Sumatera Barat ini wilayah itu biasanya memanjang. Ya, memanjang dari utara sampai ke selatan. Bahkan kalau kami di Solo Selatan itu dari ujung sampai ke ujung sampai 200. Nah, 100 sampai 80 km. Kemudian dari yang sepanjang itu, dari segi jumlah kecamatan memang sedikit, ya, tapi dari segi jumlah penduduk ya juga tidak kalah dengan lain. Kemudian dari Solo Selatan itu 7 kecamatan. Dari 7 kecamatan itu bervariasi. Bervariasinya ada yang daerahnya lancar aksesnya, ya dekat-dekat. Kemudian ada yang daerah aksesnya jalan tanah, menempuh air dan sebagainya. Nah, ini dalam saran kami dalam penempatan atau pembagian wilayah dari TA ini supaya semuanya ada keadilan dalam memberikan pendampingan kepada desa atau negari itu. Nah, ini bagusnya memang dilakukan analisa kami di kabupaten dulu, ya. Nah, supaya yang daerah sulit akan terabaikan dengan biaya operasional yang tinggi. Kemudian daerah yang dekat dengan pusat kabupaten atau daerahnya yang lancar, nah itu pendampingnya kelebihan dalam apanya. Dan juga tugas-tugas kita sebagai PA, secara 8 hari ke kecamatan ya dan desa. Kemudian sisanya di kabupaten. Berarti 8 hari kalau hari kerja kita anggaplah 20 hari, berarti 12 hari di kabupaten. Ya, berurusan dengan OPD dan sebagainya.
Nah, kemudian bagaimana pula dengan wilayah nanti kedudukan PA ini selain dari koordinator? Ya, apakah masih berkedudukan di kabupaten atau diapakan ke kecamatan lokasi? Karena kemungkinannya nanti lokasi itu bisa satu kecamatan, satu TA. Nah, itu yang perlu kita apakan dalam penempatan atau pembagian wilayah dari TA nantinya. Nah, jadi ini mohon kepada Pak Ivan menyampaikan kepada siapa yang berwenang lah tentang ini. Ya, untuk pembagian ini memang perlu diapakan partisipasi dari kawan-kawan dari pendamping dalam penetapan wilayah-wilayah ini. Karena nanti saya takutnya kalau hanya dari provinsi dan pusat menetapkan seperti tadi, dapat daerah yang jauh dan sulit, nah ini nanti akan terabaikan. Dapat daerah yang dekat, itu masih itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Terima kasih Pak Aidil. Saya masih ingat pertanyaan Pak Aidil beberapa bulan yang lalu itu tentang bagaimana struktur kabupaten juga waktu itu. Saya kira begini Pak, pembagian wilayah ini dilakukan BPSDM ya. Tentu saja di situ nanti Mas Malik juga akan sangat berperan. Tentu saja pasti akan menanyakan daerah. Kalau kemarin menurut Mas Malik memang rencananya menanyakan ke daerah. Gitu. Dan sebagai dukungan data, itu Pusdatin juga menyampaikan data desanya, ya, desa kecamatan yang tadi yang disampaikan aksesnya sulit. Jadi ada dua data, satu data statistik pernyataan bahwa di sini sulit sekian kilometer dan sebagainya begitu, jalan tanah tadi. Yang kedua adalah data peta yang dimiliki oleh Kementerian Desa. Itu jadi hampir dipastikan akan menanyakan kepada lokasi yang bersangkutan. Kemudian semua koordinator ya, itu baik provinsi, kabupaten, kecamatan itu juga memiliki wilayah kerjanya sendiri. Gitu. Jadi bukan kalau koordinator kemudian tidak punya wilayah yang harus disupervisi gitu, tapi juga memiliki wilayah supervisi sendiri. Begitu Pak Aidil, Gus Koco, kerabat desa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Devi, silakan. Oke, terima kasih Gus Koco. Pertanyaan pertama untuk Pak Ivan terkait dengan daily report tentang medsos. Bagaimana kita menampilkan lagi kalau sebelum-sebelumnya kan ada informasi terkait di medsos. Sekarang tidak ada lagi informasi itu. Informasi terakhir kita bisa klik di berita terbaru. Namun kita sudah coba klik yang kanan tapi tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penugasan kewilayahan. Curhat juga sedikit Gus Koco, ke beberapa hari yang lalu panjang curhatnya. Kita kunjungi koordinasi dengan OPD, kita sosialisasikan tentang pembagian kerja kewilayahan. OPD pun juga agak pesimis atau gimana, karena sudah terbiasa pada saat sekarang ini berkoordinasi dengan bidang masing-masing. Contohnya saya TAPSD, di bagian Pokja Penanganan Stunting, kita dilibatkan dalam di-SK-kan terkait dengan Pokja Penanganan Stunting khusus. Nantinya kami mau kemana, dengan siapa. Begitu juga dengan TA-TA yang lain. Kekhawatiran daripada OPD masing-masing. Karena mereka merasa sudah nyaman dengan posisi TA dengan bidang-bidang. Mohon nanti penjelasan atau ada sesi yang lain terkait dengan proses pembagian kerja dengan kewilayahan. Ini yang perlu, karena ini sudah diterapkan. Yang ketiga, terkait dengan kepada Pak Ivan juga, mungkin ada sesi Monef DD, mungkin kawan-kawan PLD yang masih ragu. Karena ini menjadi tugas penting setiap hari oleh PLD. Mungkin perlu ada sesi tersendiri tentang Monef DD lagi pentajaman. Kalau kemarin baru satu kali ya Gus Koco, Monef DD. Satu lagi Pak Ivan, mungkin sudah sebulan yang lalu kita mohon untuk rekan kami PD tentang Erik Rizani sampai saat ini belum bisa masuk ke link si pemberdayaan
karena nick yang salah. Saya juga sudah japri Pak Ivan berapa kali diulang, sampai hari ini dia tidak bisa masuk ke dalam link pemberdayaan. Yang lainnya sudah disampaikan oleh Pak Peti, stunting juga, karena ini perjuangan kami PSD. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Silakan Gus, langsung. Terima kasih Bu Devi. Jadi apa namanya, para tenaga pendamping yang terhormat, tenaga pendamping profesional, silakan daily reportnya disinkron ya, supaya apa namanya itu, penugasan tugas untuk stunting itu sudah terlihat ya. Jadi sudah kami apa namanya, isikan baru saja ya. Jadi silakan itu. Jadi sudah ada. Acaranya belum selesai, permintaannya sudah dipenuhi ini. Terima kasih. Ya, siap, sudah. Kemudian soal medsos saya kira benar ya, bahwa Gus Menteri menyampaikan sebentar lagi medsos harus kita mulai kembali gitu. Yang untuk status WA ya. Nah, untuk yang berita ya, ini saya kira di antara pendamping sekarang kita sudah tahu itu banyak yang sudah ahli IT sebetulnya kan. Itu harap menyampaikan cara-caranya di antara WA group kita gitu, sehingga kita tahu. Intinya sebetulnya mengcopy linknya kemudian kita taruh di Twitter atau di Instagram gitu, kemudian silakan ditambahi beberapa kalimat-kalimat pokoknya begitu. Karena sekarang kita mengetahui juga bahwa kesuksesan dari pendampingan, kesuksesan dari desa ya, itu ya harus dikomunikasikan gitu. Jadi menurut banyak pihak termasuk wartawan-wartawan yang ditanyai oleh kementerian, ada yang ditanyakan langsung oleh Gus Menteri gitu, itu memang masih belum banyak mendapatkan informasi tentang desa. Itulah sebabnya kemudian dibuat satu strategi media sosial yang isinya menunjukkan apa yang terjadi di desa. Makanya membuat medsos dengan menyalurkan kembali berita-berita itu dikurasi oleh kementerian yang kemudian ditaruh di daily report. Tujuannya memang untuk menyampaikan kepada publik bahwa berita itu, bahwa desa itu sedang berkembang gitu ya, seperti itu. Ada yang menarik ini Gus Koco, kerabat desa, terima kasih. Jadi ada yang kemudian memasukkan menjadi berita online ya, yang tonnya itu sebetulnya isinya itu netral ya, karena ada warga ditanyai oleh wartawan kemudian mengatakan bahwa status WA para pendamping itu ternyata memberikan kami informasi apa yang dilakukan oleh desa gitu. Jadi positif kan. Tapi judul media online-nya itu negatif gitu. Jadi dan kemudian satu hari berikutnya itu ada pendamping desa di Tangerang yang kemudian menulis opini bahwa pendamping pun melakukan itu untuk sebagai apa namanya, menyuarakan apa yang terjadi di desa. Jadi jangan lupa bahwa ketika tenaga pendamping profesional itu menyampaikan kepada publik medsos ini, itu ternyata memang itu direspon oleh publik. Jadi kalau pendamping yang menyampaikan itu ternyata strategis. Kenapa seperti itu? Karena semua berita online berkaitan dengan medsos itu tidak pernah medsosnya PNS Kemendes. Padahal PNS Kemendes itu juga menyampaikan medsos yang sama dengan pendamping. Tapi selalu yang direspon publik adalah yang dilakukan pendamping. Jadi itu menarik. Bahkan ada satu presentasi dari donor asing yang di satu slide-nya itu adalah status WA pendamping. Jadi bisa dibayangkan donor asing membaca status WA pendamping, mendownloadnya, kemudian memasukkan ke dalam PowerPoint-nya gitu. Jadi usaha yang memang ya nggak akan dilakukan kalau itu tidak menarik gitu kan. Kemudian soal lokasi kerja, ya
tadi kami sampaikan di awal bahwa kita semua itu adalah juru bicara dari kementerian. Ya. Bahkan secara luas kita semua itu adalah sebagai fungsi pendampingan juru bicara dari desa. Gitu. Jadi lebih mudah berbasis wilayah karena mengetahui detail wilayahnya daripada berbasis spesialisasi. Yang memang yang namanya spesialisasi itu dari definisinya memang menyempitkan diri, ya, gitu. Jadi makanya basisnya sekarang menjadi lebih general dan lebih bersifat lokasi. Ada bagusnya ini Bu Devi, kerabat desa dan tenaga pendamping profesional sekalian. Ya kita coba, apakah memang bermanfaat atau tidak, ya kita coba. Dan seperti biasa, kalau menurut hasil kajian, kebijakan itu baru dirasakan positif rata-rata setelah 9 bulan. Jadi nanti kita coba tahun ini dan tahun depan kita akan tanyakan kepada seluruh desa, dinas PMD kabupaten lebih bermanfaat positif atau tidak. Gitu. Kemudian untuk Monef DD gitu, bahwa itu sebetulnya taruhan yang sangat besar, Bu Devi, tenaga pendamping profesional, bahwa kita tidak, kementerian secara resmi tidak menyampaikan data kecuali yang ada di Monef Dana Desa, karena seluruh data dari pendamping akan diambil dan dimasukkan di sana. Itu taruhan besar. Kalau pendamping tidak menjalankan, maka Kementerian Desa yang akan langsung menyampaikan kepada publik angka-angka yang sangat rendah. Tapi yang menarik, kemarin angka Kementerian Desa ya sudah sama dengan angka Kementerian Keuangan. Artinya di Kementerian Keuangan itu ada angka mengenai dana desa yang disalurkan ke RKP, disalurkan ke rekening kas desa. Ya. Dan kemudian pendamping itu menuliskan apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan dari dana yang ada di rekening kas desa. Ya. Pada hari Minggu, ya kami sampaikan ini di bawah ini, pada hari Minggu itu masih 11 triliun. Ya. Tapi kemudian atas upaya ini yang bisa mengisi pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli di kabupaten, ini langsung sama dengan yang ada di Kementerian Keuangan. Artinya apa? Artinya informasi itu sebetulnya sudah ada di pendamping dan pendamping tinggal memasukkan, dan begitu dijalankan ya selesai, tidak repot-repot lagi. Jadi tadinya senjangnya 11 ke 15, kemudian pas 16 masih 11, sekarang sudah sama-sama 16 triliun. Artinya sangat bagus, dan kembali lagi taruhannya Gus Menteri bahwa kita pakai Monef DD saja, tapi itu masih rendah. Ya nggak apa-apa. Kalau kita pakai taruhan itu kan sama-sama bertaruh gitu, sama-sama dari menteri sampai anak kandungnya pendamping sama-sama bertaruh, dan sudah dibuktikan sekali lagi, yang kembali lagi terbukti bahwa pendamping bisa melakukan gitu. Pak Erik Rizani, mohon maaf ini Bu Devi, mohon maaf sekali. Mohon maaf juga kepada Pak Erik ini ya. Kami pastikan kalau istilah Gus Koco absensi tadinya 30 menit setelah acara ditutup gitu. Ini juga kami pastikan paling lambat 30 menit setelah acara ini Pak Erik sudah bisa masuk ke si pemberdayaan. Begitu. Oke. Oke, terima kasih. Nggak berasa ini sudah di penghujung acara, tapi mungkin saya berikan satu kesempatan, tapi pertanyaannya nggak perlu panjang-panjang. Mas Budi, silakan dibuka mic-nya, karena ini ternyata kalau sudah asik kayak gini, ada yang tanya, ada yang jawab, ini tahu-tahu waktunya sudah di penghujung. Silakan Mas Budi. Ya, terima kasih Mas Koco. Gus Koco dan Gus Ivan. Saya Budi dari TA Denpasar. Ada hal menarik di BUMDes sebetulnya di PP 11 2021 di pasal 6. Jadi kami
memberikan gaji. Jadi teman-teman BUMDes itu memberikan gaji yang tidak terlalu besar, namun nantinya di bonus tahunan mereka mendapatkan bonus ataupun insentif. Nah, di pengaturan di pasal 60 PP 11 2021 kami tidak melihat ada norma itu. Jadi kalau kami memberikan gaji yang besar akan sulit nanti BUMDes akan di awal untuk berkembang, sehingga polanya adalah gajinya cukup kecil namun di bonus atau insentif tahunan yang mereka yang besar. Nah, ini mohon bisa dipertimbangkan Gus Ivan dan Gus Koco. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus Ivan sekaligus ke closing karena sudah di penghujung acara kita, dan saya mohon maaf teman-teman yang sudah resen kalau memang waktunya ini 1 jam, kecuali setelah ini ada statement Gus Ivan akan diperpanjang waktu 1 jam lagi. Kita berikan kesempatan. Silakan Gus Ivan. Iya, Gus Koco. Mohon maaf ada panggilan jam 8, jadi mohon maaf ya. Okay. Tapi kita usahakan Jumat depan bisa 2 jam ya. Nah, yang tadi disampaikan Pak Budi ya. Ada satu hal yang mungkin kita bisa jadikan patokan ini, Pak Budi. Sebaiknya dicantumkan di ADART dan diputuskan dalam Musdesus. Jadi tidak terlalu ketat, tapi yang penting di dalam PP 11 ada pedoman-pedoman yang memastikan BUMDes bermanfaat bagi warga desa. Jadi tetap bisa itu Pak Budi, mohon dimasukkan di ADART dan dimusdesuskan. Bukan musdesus, dimusdeskan seperti itu. Ya. Begitu Gus Koco. Ya, Oke, terima kasih. Luar biasa karena semoga Jumat depan kita bisa jadi 2 jam karena memang acara seperti ini sepertinya juga ditunggu-tunggu ini oleh teman-teman pendamping untuk bisa tumpah curah bertanya tentang permasalahan tantangan-tantangan yang di lapangan. Tapi yang mungkin closing dari saya, dari apa yang tadi disampaikan bahwa teman-teman menjadi juru bicara dari kementerian, ini adalah bagian yang menarik, dan bagian yang ditawarkan oleh TV Desa adalah TV Desa bisa menjadi media untuk para juru bicara ini menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada publik. Alhamdulillah kita juga sudah mempersiapkan mobile jurnalis TV Desa yang insya Allah kita akan luncurkan di ulang tahun TV Desa yang ke-7. Sampai di sini acara kita, dan terima kasih semua yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, saya tidak bisa menyapa satu-satu, tapi insya Allah yakin bahwa tidak akan ada yang tertinggal dalam acara kita ini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, melupus kendul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga Siding, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.
18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.